di awal pemerintahan wali kota baru Pak Api, ya dengan mengundang pakar, ahli, akademisi, saya kira itu langkah baik. Tinggal sekarang adalah eksekusi. Iya, betul. Ya, kalau kemudian tidak sampai di situ, bagaimana pemerintah memikirkan bahwa PK5 yang juga mereka menjadi pencarian kehidupan di situ, ya perlu dicarikan tempat bahwa ketika pembangunan jalan itu perlu diikuti dengan pembangunan drainasenya agar supaya di wilayah itu tuntas. Jangan kemudian jalannya diselesaikan, drainasenya ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ida Fahri kembali lagi bersama Anda untuk program Rute Lama, Ruang Temu Legislator Makassar. Akan banyak informasi yang bisa Anda dapatkan untuk program podcast kami ini. Salah satunya juga dengan tema kita hari ini yang tentu saya yakin Anda tidak akan lewatkan gitu saja. Penanganan dan mitigasi banjir. Nah, narasumber saya sudah hadir salah seorang wakil kita di DPRD Kota Makassar. Ada Pak Mensak R. Rantai Padang. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau dari Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar. Pak Dewan, ini hujan, cepat sekali dengan tema kita ini, Pak. Tentang penanganan dan mitigasi banjir. Nah, saya sempat membaca bahwa Kota Makassar ini menuju Metropolis 2027, Pak. Tentu saja untuk akselerasi pembangunan infrastruktur. Nah, ini akan ada percepatan, kemudian nanti juga mengedepankan kualitas yang akan tentu saja dihasilkan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk saat ini, Pak, masalah banjir ini kan juga persoalan klasik. Tapi masih saja kita melihat kalaupun mungkin ada penanganan tidak signifikan begitu Pak ya. Bahkan kalau dilihat juga saat ini sudah semakin banyak daerah yang terdampak banjir. Seperti apa Pak untuk hal ini? Ya, baik. Terima kasih. Boleh diundang lagi kembali di tempat ini. Dan selamat bertemu pemirsa ya. Sekaitan dengan tema kita hari ini, ya pas juga ya hujan. Betul, hujan deras. Hujan. Memang terkait dengan penanganan banjir atau mitigasi bencana di Kota Makassar, apalagi terkait dengan soal drainase kanal dan juga mengantisipasi banjir yang sering terjadi yang tadi disampaikan bahwa ini persoalan klasik. Memang kami melihat bahwa ini tidak bisa ditangani secara parsial-parsial. Sehingga memang perlu kolaborasi. Ya, kolaborasi penanganan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota, dalam hal ini Kota Makassar, tetapi juga ini perlu kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang lain, termasuk dengan provinsi dan juga pemerintahan pusat yang kemudian ditangani oleh balai besar gitu. Nah, inilah yang perlu memang duduk bersama untuk menyikapi persoalan klasik ini. Memang hari-hari ini kalau sudah di penghujung tahun atau di awal tahun itu seringkali kita di Kota Makassar ini terkait dengan banjir itu menjadi fenomena yang ada. Sehingga dari tahun ke tahun saya sudah alhamdulillah puji Tuhan saya sudah 3 periode di Kota Makassar dan sering sekali saya sampaikan kepada pemerintah kota bahwa penanganannya ini tidak perlu secara perlu peta jalan bagaimana penanganan drainase ini atau blueprint dari penanganan drainase ini. Ini tidak bisa parsial-parsial, tidak bisa kemudian ada yang mengeluh di wilayah ini, lalu kemudian ditangani bagaimana keluarnya. Tapi ini bagaimana betul-betul dipikirkan, karena topografi kita di Kota Makassar ini kan berbeda-beda, sehingga memang penanganannya itu perlu komprehensif. Dan dalam pemerintahan baru Pak Wali Kota, Pak Api, ya kemarin kami melihat ada progres yang kemudian mendengarkan
pakar, ahli, Iya. akademisi dari Unhas. Unhas. Iya. Saya kira itu langkah yang tepat dan langkah yang kita acungkan apresiasi karena memang perlu penanganan secara eh, akademisi bagaimana penanganan drainase ini. Uh, Sehingga ke depan ketika ada peta jalan atau blueprint dari konsep yang dibangun dari berbagai stakeholder, sehingga kita duduk bersama Iya. bagaimana menanganinya. Mhm. Nah, itulah memang persoalan yang hari ini di Kota Makassar. Untung saja menurut saya Iya. di tahun ini, akhir tahun dan awal tahun ini, hujan tidak seperti yang Iya, sebelum-sebelumnya sebelumnya. gitu. Karena ini ya tidak lama berhenti, Iya. ya beberapa hari berhenti. Yang kita harus mengantisipasi hujan ketika hujan itu kemudian berhari-hari gitu. Bersamaan pasang. Bersamaan pasang Iya, gitu. betul. Sehingga hujan juga turun lebat dan berhari-hari pasang ya selesai sudah. Mhm. Nah, untung saja hari ini kita bersyukur bahwa tidak demikian seperti yang tahun-tahun sebelumnya, Bu ya. Mhm. Sehingga hanya beberapa wilayah saja yang kemudian ada berita dan kejadian banjir. Mhm. Karena memang itu posisi-posisi yang wilayah kerendahan, Betul. ya, Mhm. kayak di Manggala, di Blok 10, di Pacarakang, ya, dan di beberapa daerah yang kemudian memang daerah rendah. Iya, Pak Dewan, ini kan persoalan klasik dan kalau berbicara tentang iklim, cuaca kan kita juga tidak mau berharap yang terbaik. Ya, Tapi kalau kemudian kondisi seperti saat sekarang ini kan kondisi cuaca tidak bisa lagi ditebak begitu Pak ya. iya, Nah betul. sekarang pada saat mungkin rapat koordinasi dengan mitra Komisi C, Dinas PU, Iya, kan sudah kemudian menyampaikan program-program kerja. iya. Apakah penanganan drainase ini juga menjadi fokus utama yang kemudian diberikan oleh instansi tersebut atau seperti apa, Pak? Ya, memang betul bahwa dalam rapat-rapat kerja kita Iya. juga dalam bersama dengan Badan Anggaran dan TAPD, Iya. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kita juga menyampaikan terkait dengan hal ini bahwa walaupun ini karena ini juga sudah menjadi fenomena klasik Iya. dan ini yang perlu menjadi perhatian. Kita sampaikan ke rapat kerja dan saya kira pemerintah kota juga memberikan program-program yang ya menurut kami juga masuk akal dan ya contoh mereka punya program terkait dengan kolam retensi, Iya. sumur resapan, lalu kemudian yang penanganan-penanganan jangka pendek hari ini bagaimana sedimen-sedimen di keruk, Iya. ya di drainase, di kanal. Tetapi memang semuanya juga itu harus berkoordinasi dengan provinsi dan balai. Iya. Karena ada wilayah-wilayah yang kemudian ini tidak bisa diintervensi oleh anggaran Iya. Kota Makassar. Dalam rapat kerja kami, ya termasuk dengan PU, KPU-an juga perumahan, dinas perumahan, ya mereka menyampaikan bahwa pernah ada temuan oleh BPK ketika kita intervensi dengan anggaran pemerintah Kota Makassar. Padahal itu wilayah kanal yang kemudian wilayah balai besar, sungai. Iya. Jadi itu memang kita perlu koordinasi duduk bersama eh, lintas sektoral, juga lintas SKPD, semua itu saling berkaitan. Sehingga tidak boleh ada nafsi-nafsi, tidak boleh ada ego sektoral. Pemerintah kota, provinsi, dan balai besar ini harus duduk bersama untuk rembuk Iya. ya bagaimana penanganan yang komprehensif agar supaya kejadian-kejadian yang bisa dicarikan solusinya tidak lagi terjadi banjir di tempat itu. Kecuali memang perlu ada penanganan khusus terkait dengan wilayah-wilayah yang kerendahan. Kerendahan, ya. Ya, mungkin di situ karena wilayahnya kerendahan, saya kira mitigasi bencananya perlu juga menyiapkan shelter-shelter pengungsian atau penanganan-penanganan bantuan-bantuan yang lainnya. Seperti itu. Kalau kemudian melihat kondisi sampai hari ini nih, Pak Iya. Dewan, ini kan jawaban yang juga selalu kita dengarkan bahwa
duduk bersama antara kota, Iya, provinsi, kemudian juga balai besar iya, untuk bagaimana caranya berembuk untuk menangani persoalan ini. Apa memang tidak pernah dilakukan, Pak? Duduk bersama atau ada kendala apa sehingga kemudian belum pernah maksimal sepertinya untuk iya. penanganan ini? Dari sisi kami Ya, sebagai fungsi pengawasan, pengawasan ya. ya tentu kami selalu memanggil dinas terkait untuk rapat kerja dan kami menyampaikan hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi. Karena memang itu perlu political will, Iya, perlu keinginan besar untuk bagaimana menyelesaikan ini. iya, Saya kira hari ini dengan kemudian di awal pemerintahan wali kota baru Pak Api, ya dengan mengundang pakar, ahli, akademisi, saya kira itu langkah baik. mhm, Tinggal sekarang adalah eksekusinya. betul. Ya, eksekusinya yang penting. Itu yang ditunggu masyarakat agar supaya penanganan-penanganan banjir ini setiap tahun itu tidak kemudian di situ terus banjir. Kayak di Iya, Veterani dulu ini enggak banjir. iya, betul. Lalu kemudian hari ini kalau hujan sudah 2, 3, 4 hari, ya terlihat banjir. Nah, ini apa solusinya? Karena ini tidak dilakukan dengan komprehensif. Iya, Karena mungkin ada wilayah-wilayah yang di sekitar Veterani kemudian ditangani yang tidak secara eh, komprehensif mhm, sehingga berdampaknya ke jalan Veterani. Sama juga di Sulawesi, Jalan Sulawesi kemarin iya, itu ada periodik yang kemudian ya apalagi kalau pasang ya, iya, pasang karena di daerah sekitaran pantai Jalan Sulawesi itu, tetapi ya perlu ada penanganan yang serius dari pemerintah, duduk bersama walaupun memang semua ini eksekutornya di wali kota dan jajarannya, iya, pemerintah kota. Nah, inilah penting untuk bagaimana Bapak Wali Kota mengajak mhm, eh, pemerintah provinsi dan balai besar untuk coba melihat seperti apa Kota Makassar yang kemudian menjadi otonomi dari Kota Makassar. mhm. Saya, pernah membaca Pak Dewan, Iya, beberapa waktu yang lalu, ada tim dari Unhas, kalau tidak salah coba untuk bisa, membantu iya, bekerja sama betul. untuk, penanganan dan mitigasi banjir ini, Iya, itu sampai sejauh mana kemudian, kerjasama ini ataupun upaya ini dilakukan bersama pemerintah kota sebagai fungsi pengawasan, Pak, ya? iya. Iya, Eh, Kami melihatnya bahwa memang dalam konsep yang diberikan iya, ada langkah-langkah strategis. iya, Eh, Kami melihat dengan melakukan penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. jam, Saya kira itu konsep yang baik, apalagi dengan terkait dengan jangka pendek, saya kira ini yang perlu diselesaikan lebih awal, iya, sambil menunggu anggaran untuk menyelesaikan konsep jangka menengah. Lalu kemudian berkoordinasi dengan provinsi dan balai besar untuk jangka panjang. mhm, Nah, semua inilah yang eh, perlu pemerintah kota untuk saling memahami mmm, dan juga ada political will untuk bagaimana menangani soal banjir ini di Kota Makassar. oke. Belum ada ini Pak ya, belum ada bocoran apakah kemudian sudah, dilakukan upaya Ya, berembuk upaya-upaya jangka pendek kelihatannya sudah, sudah ya? ya pengerukan drainase, Iya, perbaikan rehab drainase iya, yang diperlukan, mhm, penggantian bos culvert yang kemudian mungkin sudah perlu ditangani dengan bos culvert di situ, lalu kemudian termasuk dengan penanganan yang mungkin beberapa minggu kemarin, bagaimana apa namanya PK5 pedagang iya, kaki lima yang di atas drainase iya, itu tertib, ditertibkan dan saya kira itu salah satu jalan karena memang masyarakat kita perlu diedukasi untuk tidak membuang sampah di drainase-drainase yang ada di sekitaran mhm, khususnya di PK5. PKRI. Tapi ini, satu informasi juga nih Pak Dewan, Ya, beberapa lokasi tempat tadinya PK5 di situ sepertinya juga masih belum dibersihkan tuh Pak, sampah, uh, di drainase itu yang tadinya mereka ada di atas ya. iya, Nah ini mudah-mudahan ada iya, pemerintah kota yang menyaksikan kita dan bisa segera menindaklanjuti. Artinya memang setelah penertiban ya setelahnya itu apa yang iya, betul sekali ya, bahwa penertiban sudah dilakukan? dijalankan,
memang pemerintah kota ini ya harus membersihkan wilayah Iya. sekitar. Mhm. Lalu kemudian tidak sampai di situ, bagaimana pemerintah memikirkan bahwa PK5 yang juga mereka menjadi pencarian kehidupan di situ, ya perlu dicarikan tempat Mhm. untuk menjadi lokasi yang disiapkan oleh Iya, pemerintah gitu, merelokasi. merelokasi PK5. Pak Dewan, ada Iya. program urban farming. Urban Iya. farming ini kan mengoptimalkan lahan di sekitar rumah warga, Pak, ya, Iya. atau mungkin di lorong-lorong. Mungkin kalau dulu lorong wisata bisa Iya. dikatakan seperti itu. Ini kan perlu juga sentuhan drainase yang baik, karena Iya. bagaimana bisa kemudian menopang nanti ketahanan pangan, hasilnya tidak begitu bagus di urban farming ini, karena kondisi drainase yang tidak tertangani dengan baik. Teman-teman DPR sudah melihatkah kondisi drainase di kita kan ini program prioritas juga untuk urban farming, Pak? Ya, urban farming ini memang program prioritas Bapak Wali Kota Iya. dan ada beberapa spot yang sudah dijalankan Iya. dan seringkali kami juga mengingatkan sebagai fungsi pengawasan Iya. bahwa di wilayah-wilayah tersebut itu perlu penutupan drainase Mhm. yang baik agar supaya ini bisa tertangani terkait dengan soal kesuksesan dari program tersebut. Nah, memang masyarakat kita ini perlu edukasi juga, gitu, perlu edukasi. Ini juga muaranya kan terkait dengan ekonomi rumah tangga lah, Iya. seperti itu. Jadi saya kira ini program yang baik dan sering kami mengingatkan kepada leading sektor atau SKPD terkait untuk betul-betul serius dalam program-program yang dicanangkan, apalagi menjadi program prioritas. Iya. Gitu. Sama juga halnya kemarin di beberapa podcast sebelumnya terkait dengan Stadion Untia. Iya. Sebagai fungsi pengawasan kita juga selalu mengingatkan kepada Bapak Wali Kota dan juga jajaran untuk betul-betul bagaimana impian stadion itu sudah bisa menjadi kenyataan dan supporting anggaran dari DPR itu juga sangat serius soal itu. Iya, agar juga persoalan sekeliling seperti misalnya drainase bisa Iya. dari awal, Pak, ya. Iya. Kemudian jangan sampai menimbulkan masalah baru nanti. Betul. Stadion internasional sudah berdiri. Betul. Banjir jadinya. Iya, banjir jadinya. Benar. Jadi termasuk dengan pakar dan Iya. juga tadi disampaikan bahwa dari pihak UNAS sudah membantu, memang harus secara komprehensif. Karena itu harus penanganan itu kan drainase atau aliran air itu harus secara hierarkis. Iya. Ya, ada drainase yang primer, sekunder, dan tersier. Sehingga dengan konsep itu menurut kami secara teori sudah bagus. Ini tinggal eksekusinya. Iya. Dan juga perlu supporting anggaran yang cukup untuk kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, apalagi soal banjir yang setiap tahun. Betul. Koneksi antara satu drainase dengan drainase yang lain ini kan perlu kemudian memang tidak ada hambatan agar ya persoalan banjir bisa sedikit tertangani. Sampai sejauh mana Pak pengawasan teman-teman ini DPRD untuk infrastruktur yang sedang dibangun misalnya, ataupun juga yang sudah ada saat ini, tapi misalnya infrastruktur jalan Iya. belum dilengkapi dengan drainase, atau kemudian jalannya mengalami perbaikan, tapi drainasenya juga kalau kita lihat, ya bisa dikatakan bahwa ketika memang hujan dengan intensitas tinggi, ini tidak bisa menampung air lagi dan akhirnya akan ke jalan lagi. Iya. Ya, memang di setiap rapat kerja kami sering mengingatkan kepada pemerintah kota karena ini soal jalan dan drainase ini di bidang KPU-an, kami sering menyampaikan seperti itu, bahwa ketika pembangunan jalan itu perlu diikuti dengan pembangunan drainasenya agar supaya di wilayah itu tuntas. Jangan kemudian jalannya diselesaikan, drainasenya ditinggalkan. Dan satu itu paket harusnya satu paket. Sering kami menyampaikan ke Dinas PU bahwa sedapat mungkin itu dijalankan satu paket, bahwa jalannya diperbaiki, drainasenya juga diperbaiki. Kan kadang di beberapa tempat dan ketika kami turun ke lapangan, apalagi sewaktu reses, kami turun itu ketika ada jalan diperbaiki, justru terkesan bahwa
semakin sempit jalannya, Iya. gitu. Mhm. Apalagi kalau betonisasi. Nah, kalau tidak langsung ditangani oleh drainase atau pembangunan penutupan drainase, itu terkesan sempit. Mhm. Dan kalau ini diselesaikan dengan drainasenya diselesaikan, itu luar biasa. Iya. Masyarakat sangat senang dengan melihat jalannya sudah bagus, juga kemudian drainasenya sudah bagus sehingga kesannya jalan di tempat itu lebih lebar gitu. Betul. Mhm. Gitu. Itu yang sering kami ingatkan kepada pemerintah kota. Ada juga biasanya gini Pak, drainasenya sudah jadi, tapi tidak ada lubang untuk jalannya air ketika Oh mungkin iya, di jalan tergenang iya, gitu. iya, Hal-hal kecil iya, tapi ada betul. kurang perhatian. Itu sering juga kita dapatkan. Mhm. Tidak ada aliran air Iya, dari jalan ke drainasenya. drainase betul. Dan seperti program di provinsi di kantor gubernur itu kan ada kolam retensi. Mhm. Nah, di situ ada tali air yang masuk dari jalan, tali air masuk ke kolam retensi yang ada di depan kantor Kantor gubernur. gubernur ya. Nah, itu setelah itu apa program itu terlaksana, itu karena saya sering melewati daerah depan kantor gubernur itu sudah bagus. Jadi kalau hujan pun juga terus-menerus, kadang tidak terlalu tinggi Iya. genangan airnya. Tapi ketika hujan sudah berhenti, Surut. itu sudah cepat surutnya karena udah disiapin kolam retensinya. Itu luar biasa dan itu perlu dibangun juga dan di program Bapak Wali Kota juga ada sumur resapan yang kemudian kalau tidak salah di daerah Petarani, di daerah Nipa-Nipa itu akan dibangun Sumur sumur resapan. resapan. Itu kira-kira kapan Pak? Tahun ini untuk di Petarani kami dapat informasi bahwa tahun ini kemungkinan jalan. Ya, ya kami sudah mensupport juga anggarannya. Ya. Iya, koordinasi yang baik pemerintah kota, Iya. provinsi, kemudian balai besar ini kita harapkan bisa kemudian terlaksana agar program untuk penanganan drainase banjir ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kemudian melihat Pak Dewan untuk dalam waktu dekat ini, apa yang coba untuk inovasi apa? Apakah kemudian sudah disampaikan inovasi yang coba akan dilakukan dulu, kemudian sebelum jangka menengah panjang berjalan, nah apa yang coba dilakukan dalam waktu dekat ini? Ya, kami melihat kegiatan-kegiatan di Dinas PU Iya. yang dalam jangka pendek ini memang sudah sangat masif. Kita lihat, saya memang melihat turun lapangan, sudah sangat masif pengurukan dan pengambilan sedimen dari drainase yang kemudian mungkin banyak sudah tinggi sedimennya dan juga pembersihan drainase. Satgas yang disiapkan itu ada satgas drainase di PU-an membersihkan drainase itu sudah jalan dan juga pembangunan dan rehab drainase yang ada itu juga mungkin di Maret April ini sudah jalan juga. Itu yang dalam jangka pendek, termasuk dengan edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah. Saya kira itu sangat penting, keterlibatan masyarakat untuk kesuksesan sebuah program itu sangat penting. Oke, artinya pembangunan sudah harus mengedepankan kualitas agar Makassar kota metropolitan 2027 ini kemudian bisa terwujud dengan baik. Tapi ada lagi nih Pak Arion, ini kan kalau tadi menyinggung bahwa harus ini kan mindset masyarakat kita kadang-kadang apalagi yang berdomisili di bantaran kanal itu kan dengan gampangnya membuang sampah ke kanal. Itu kalau tidak salah dulu kan ada regulasi Pak ya, yang denda bagi yang membuang sampah sembarangan. Itu kan sudah ada regulasinya. Kenapa kemudian tidak lagi dikencangkan, diedukasikan ke masyarakat agar ada efek jerah? Ini satu hal kecil tapi sangat membantu. Berdampak betul. Iya, memang regulasi itu memang perdanya kalau tidak salah sudah lama ya. Kalau nggak salah itu 2009 atau 2011. Tapi memang ini penegakan perda ini memang penting. Iya. Satpol PP sebagai bagian dari penegakan perda dalam tindak pidana ringan itu perlu memberikan penegakan peraturan gitu. Hanya
Ya, seperti itulah. Kadang hal-hal kecil kecil itu tidak menjadi perhatian. Termasuk dengan eh, yang orang katakan bahwa Pak Oga di jalan yang memberikan penyeberangan buat kendaraan, itu kan ada perdanya juga. Iya, Itu perdanya bagi Pak Oga dan yang memberikan eh, upeti atau iya, uang itu semuanya kena kena, betul. semua ya, Mm, perdanya ada. Cuman memang eh, apa langkah-langkah persuasif dulu yang biasa kadang dilakukan, mm, memberikan edukasi, sosialisasi, yaitu yang selalu kita sampaikan dalam sosialisasi peraturan daerah, mengundang masyarakat untuk mendengarkan seperti apa peraturan daerah yang ada di Kota Makassar, dan itu yang sering kami jalankan dan menurut kami itu sangat baik. mm. Mitigasi banjir, Pak. Ini kan Ya, juga upaya koordinasi yang dilakukan untuk mengatasi dampak banjir. ya, Kalau kemudian Kota Makassar sendiri, teman-teman DPRD untuk pengawasan agar masyarakat kemudian benar-benar tertangani dengan baik untuk mitigasi banjir ini seperti apa ya? Boleh disampaikan? ya. Memang dalam menyikapi Iya. kondisi bencana Mhm. sangat dibutuhkan penting untuk terkait dengan mitigasi Iya. agar supaya dapat melakukan deteksi dini Mhm. terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Iya. Termasuk tadi saya kira program-program perbaikan rehab-rehab, Mhm. drainase. Saya kira itu salah satu, dan juga sumur resapan yang menjadi program di 2026 yang sepertinya khusus dulu di daerah Petarani, Iya. kemudian mungkin akan berlanjut di daerah Nipa-Nipa dan daerah-daerah yang kemudian menjadi langganan banjir. Itu itu termasuk juga bagaimana mempersiapkan shelter-shelter pengungsian, kemudian menyiapkan anggaran-anggaran untuk anggaran-anggaran sosial untuk penanganan bencana. Mhm. Ya, Dinas Badan Bencana tentu sudah punya program untuk itu. Mhm. Dan saya kira ini perlu kolaborasi dan juga eh, koordinasi antara SKPD-SKPD yang terkait Mhm. agar supaya ketika bencana ya secara khusus di Kota Makassar yang sering terjadi adalah banjir, ya, itu yang eh, kemudian secara cepat dapat menangani. Tentu kita memerlukan juga eh, prediksi-prediksi atau perakiraan dari BMKG, Iya. dan itu menjadi acuan secara ilmiah, secara akademis itu dapat terterima, dan itu menjadi eh, apa pola bagaimana pemerintah bisa melakukan deteksi-deteksi dini. Artinya mungkin kesiapsiagaan, Pak ya. Iya, Dalam hal ini bagaimana juga em, menyampaikan ke masyarakat, sosialisasi, edukasi, bagaimana kesiapsiagaan mereka juga harus bisa menolong diri sendiri iya, dulu ketika terjadi banjir. Tapi untuk wilayah yang rumah sampai hampir tenggelam itu, Pak, iya. Memang iya, kondisi seperti itu nggak bisa dihindari iya, karena memang daerah perumahan ataupun perkampungan yang dari sisi topografi, iya, kultur tanah di situ rendah, ya memang tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi memang perlu bagaimana eh, pemerintah menyiapkan shelter pengungsian iya. agar supaya ketika ada perkiraan cuaca hujan yang terus-menerus, bahkan lebat, intensitas tinggi, ah, ini bisa disampaikan ke masyarakat untuk segera eh, Siap siaga. siap siaga untuk direlokasi ke tempat pengungsian. Dan seketika sudah masuk di dalam tempat pengungsian, saya kira intervensi dari SKPD-SKPD lain termasuk dinas sosial, Iya. dinas perumahan dan dinas yang lainnya itu bisa masuk. Mhm. Artinya sudah tertangani dengan baik Tertangani dengan ya. baik. Meskipun mungkin nanti coba untuk disampaikan ke masyarakat bahwa kalau boleh pindah lokasi mungkin. Ya itu kan tergantung kondisi keluarga ya, Betul. karena eh, ya mereka sudah lama mungkin tinggal di situ dan mungkin tempat perumahan atau tinggal itu juga sudah menjadi tempat yang selama ini mereka tempati. Ya tinggal bagaimana masyarakat, pemerintah maksud saya, ini bisa
membantu masyarakat, Mhm. gitu. Membantu masyarakat ketika ya tadi disampaikan mitigasi bencana, Mhm. ya untuk memberikan edukasi, menyiapkan tempat pengungsian, menyiapkan bantuan-bantuan yang diperlukan, gitu. Seperti itu semuanya. Mhm. Sedikit tentang stadion baru kita ini Pak, yang sedang Oke, dibangun. ya, Progresnya sampai sejauh mana Pak? ya. Ini juga terkait dengan di Dinas PU Iya, dan stadion ini menjadi impian iya, Bapak Wali Kota dan juga harapan dari segenap masyarakat iya, karena sudah lama kita tidak mempunyai stadion iya. dan menurut kami secara pribadi saya DPRD Kota Makassar apresiasi karena ini proyek yang luar biasa membutuhkan anggaran yang besar Iya. dan sepertinya anggarannya juga multi years Mhm. ya, multi years anggarannya yang dibutuhkan itu bisa sampai 2-3 tahun penyelesaiannya dan dengan kalau tidak salah kapasitas 15 sampai 20 ribu orang kalau Mhm. nggak salah. Dan wilayah kalau luasannya 6 hektar, Mhm. pembebasan lahan yang sudah dilakukan sampai 13 hektar dan saya kira peneng, eh, juga pasti pemerintah akan menyiapkan bagaimana stadion ini ketika hujan juga tidak banjir. Iya, betul. Jadi pasti penanganan-penanganan atau juga eh, konsep induk dari jalan air atau eh, penanganan eh, alur air di sekitaran situ pasti akan Mhm. dipikirkan. Anggarannya kalau tidak salah itu sampai 400-500 miliar secara multi years Iya. dan juga hari ini DID-nya sudah sementara dijalankan itu membutuhkan anggaran kalau nggak salah DID sampai 1,2 miliar, Amdal Lalin dan Amdal eh, lingkungan juga sudah jalan di tahun ini. Iya. Mungkin kesiapan pematangan lahan juga sekitaran 70 miliar Mhm. itu sudah jalan di tahun ini. Pembangunannya mungkin ketika pematangan lahan selesai, pembangunannya itu di tahun depan. Mhm. Dan Seperti yang pasti bahwa persoalan lingkungan, drainase ini harus menjadi fokus utama, Pak, ya? iya, fokus di daerah Di daerah sekitaran sekitar betul, tempat itu, stadion itu. stadion itu. Iya, Dan, Pak Dewan kita tunggu juga bagaimana hasil dari iya, tim Unhas nanti ini kan iya, sudah coba untuk membantu pemerintah membantu kota ya. pemerintah. Iya, Kita berharap bahwa ya tentu saja kota kita tidak seperti ini, ada sedikit perubahan, iya, sedikit demi sedikit tentu betul. untuk menuju Makassar Metropolitan 2020. Iya, Terima kasih Pak Dewan, terima kasih. ya, Pak Mensak sudah hadir untuk program Rute Lama di kesempatan hari ini. Ruang Temu Legislator Makassar. Nantikan bersama legislator lainnya. Saya Ida Fahri, sampai jumpa.